Hari ini saya akan berbicara tentang doa orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, doa orang percaya. Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar. Sama-sama katakan dengan saya, sungguh-sungguh. Amin. Saudara, orang doa bercanda saja Tuhan dengar. Orang doa bercanda saja Tuhan dengar. Sekali lagi, orang doa bercanda saja Tuhan dengar. Apalagi sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasanya dan manfaatnya. Sama-sama katakan dengan saya, besar kuasanya dan manfaatnya. Saudara masih mau berdoa atau gak berdoa? Bible mengatakan dengan jelas, pray without ceasing. Berdoalah tanpa berhenti. Without ceasing, Bapak Ibu Saudara. Tanpa berhenti. Waktu kita susah, kita harus berdoa. Waktu kita diberkati, kita juga harus tetap berdoa. Waktu kita kelimpahan, kita juga harus tetap berdoa. Waktu kita sedang gak punya kerjaan, kita harus tetap berdoa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Multimedia boleh silakan klik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus untuk selamanya. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus selama-lamanya. Saudara, Tuhan tahu saudara punya kesalahan, Tuhan tahu saudara punya masa lalu, Tuhan tahu saudara punya kekurangan. Tetapi melalui darah Yesus 2000 tahun yang lalu yang sudah tercurah, yang dia berkata di atas kayu salib sudah selesai. Maka saudara dan saya di hadapan Bapa dipandang benar, dipandang layak, dipandang suci, dipandang kudus, dipandang mulia. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang sama-sama, kamu tuh orang benar. Jemaat di gereja ini gak boleh bilang, saya kan gak layak Tuhan. Kamu layak. Bukan karena puasamu, bukan karena ibadahmu, tetapi karena darah Yesus yang melayakkan kita. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus sudah melayakkan saya. Untuk selama-lamanya. Amin. Saya tahu di luar sana ini pro dan kontra, tetapi kita percaya darahnya itu kekal. Amin. Darah Yesus itu kekal. Bukan hanya menyelamatkan tapi menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan tetapi memulihkan. Bukan hanya memulihkan tetapi juga melepaskan. Bukan hanya melepaskan tetapi juga membebaskan. Inilah kuasa darah Tuhan kita, kuasa darah Yesus. Dan kuasa darah Yesus tidak bisa digugat. Perbedaan darah Yesus dan darah Habel adalah Bapak Ibu, seketika Bible mencatat Habel darahnya teriak, minta pembalasan, minta tuntutan, minta keadilan Tuhan, bahwa dia dibunuh dengan kakaknya. Tapi ketika Yesus dibunuh dengan tentara Romawi, Bapak Ibu Saudara, darah ini berteriak beda. Darah ini berteriak, aku mengampuni dosa manusia, aku mengasihi manusia, aku membebaskan manusia dari segala kutukan, aku menyembuhkan manusia dari segala sakit penyakit. Darah Yesus menguduskan kita. Darah Yesus melayakkan kita. Amin. Kalau saudara sampai bilang, aduh sepertinya saya gak layak, itu bukan suara dari Tuhan. Karena suara dari Tuhan ingin selalu memisahkan anak-anaknya dengan bapaknya. Amin saudara. Selanjutnya media. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bahas dulu latar belakangnya ayat ini Bapak Ibu. Bahwa status hidup saudara dan saya di mata Bapa di sorga adalah orang yang sudah dibenarkan. Lihat kanan kirinya, kamu sudah dibenarkan. Meskipun yoga itu tangannya banyak lirnya, kamu sudah dibenarkan. Paling Tuhan akan bilang, jangan buat itu lagi. Dokter Siar, kamu sudah dibenarkan. Tuhan tahu masa lalumu, tapi Tuhan jauh lebih tahu masa depanmu. Halo? Tuhan tahu gak suami kita tukang selingkuh? Tapi darahnya, maafkan saya, sudah membenarkan suami kita. Karena Bible mengatakan, Yohanes mengatakan dengan jelas, lihatlah itu Yesus, anak domba Elohim yang menghapus seluruh dosa dunia. Jadi seluruh dosa agama-agama, dosa kepercayaan lain selesai dengan darah Yesus.
Kita jangan mau dibodohi, saya ini orang gak layak, saya bekas diperkosa, saya pernah aborsi, that's finish. Tetapi jangan lakukan itu lagi. Saudara dan saya orang yang kudus, orang yang suci, orang yang layak. Dosa kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sudah dihapuskan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bilang, Tuhan ampuni dosa saya terlalu besar. Yesus akan bilang begini, dosa yang mana non? Ya kemarin saya habis pukul istri. Aku sudah ampuni. Tapi keputusan ada di tangan kamu. Masih mau tabok istri? Atau pakai tangan kanan itu untuk memberkati istri? Halo? Terlalu banyak orang Kristen mendengar ajaran-ajaran. Bertobat. Padahal yang ngajarin gak bertobat. Makanya hari-hari ini banyak pendeta jatuh bangun dalam seks. Jatuh bangun dalam perzinahan. Jatuh bangun dalam keuangan. Karena mereka coba ingin berjuang menguduskan dirinya. Padahal kekudusan coming from heaven. Amin. Gak ada andil diri kita Bapak Ibu Saudara. Ngeri tiap hari saya di WA-in sama pendeta-pendeta. Lu udah tahu belum si ini jatuh sama cewek, sama cowok, sama begini. Lagi nyantai di bar, begini, begitu, begini, cerai sama laki bininya. Karena mereka mengajarkan, do it. Kenapa saudara gak percaya rest in Christ? Yesus sudah menyelesaikan seluruh pelanggaran kita. Dan orang kalau sudah diampuni gak mungkin hidup di dalam dosa. Karena dia menyadari kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Amin. Berkali-kali orang benar jatuh, berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali orang benar melakukan kesalahan, berkali-kali juga Tuhan bilang, mari sini, aku akan kuduskan hidupmu. Percayalah, kamu gak akan bisa menguduskan hidupmu. Ketika tanganmu kupegang, maka kamu akan kudus. Amin saudara. Inilah latar belakang ayat tersebut Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar. Saudara ini sudah dibenarkan Yesus. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang pernikahannya ancur-ancuran, udah bercerai, rumah tangganya pisah. Mereka ngerasa saya nggak layak berdoa di hadapan Tuhan. Jangan mau dibohongin setan. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa-masa gelap. Tapi Tuhan izinkan kita, mengampuni kita untuk tidak melihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Karena Tuhan ingin mengangkat kita bright in the world Bapak Ibu Saudara. Amin, bersinar di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Masuk dalam inti khotbah saya. Doa adalah salah satu senjata orang percaya untuk meraih kemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, doa adalah salah satu senjata untuk saya dapat meraih kemenangan. Bulan ini bulan kemenangan. Amin. Saya bilang sama pelayan-pelayan Tuhan, saya bilang sama duta Kristus, jangan cuma hanya di batas pelayanan. Tapi alamilah Yesus. Alamilah Tuhan. Amin. Karena banyak orang pelayanan jatuh berguguran. Dan jemaat bingung, kok bisa sih dia begitu, kok bisa sih dia begitu, bisa. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu kita berdoa kita tahu kita sedang mengandalkan siapa Bapak Ibu. Waktu kita berdoa kita sedang tahu kita sedang berserah kepada siapa kita berserah. Amin. Amin. Dan percayalah orang yang berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan pasti diselamatkan. Amin saudara. Doa adalah salah satu senjata selain firman Tuhan, pujian, penyembahan, tapi doa Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu dengar baik. Sampai hari ini setiap minggu malam, Senin, Rabu, Kamis. Semua formulir doa yang ibu bapak tulis. Setiap pagi, siang, sore, malam. Doakan. Saya doakan. Iya di atas ya nih, di atas mimbar nih. Makanya jangan sembarang tulis. Amin. Dan saya tidak membaca tulisan Bapak Ibu Saudara. Begitu sudah ditulis saya masukkan di amplop. Kadang saya pegang begini. Tuhan aku percaya mereka ditolong. Mereka diberkati. Mereka sehat. Rumah tangga dipulihkan. Bisnis dibuat lancar. Setiap minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya doakan sebelum saya serahkan ke sekretariat. Untuk di-input data nomor Bapak Ibu.
Kalau saya serius berdoa buat saudara, kenapa saudara nggak serius berdoa untuk diri saudara? Kenapa saya serius berdoa buat saudara? Karena saya percaya masih ada mujizat. Kenapa saya serius berdoa buat kesuksesan saudara? Karena saudara layak terima kesuksesan. Karena itu janji Tuhan. Kenapa saya masih kuat, kekeh, ngotot berdoa buat mujizat kesembuhan saudara? Karena saudara layak. Amin. Saudara layak. Dan saudara dilayakkan bukan karena saudara naik mobil Jaguar ke tempat ini punya kedudukan posisi penting, enggak. Karena memang saudara layak ditolong Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Yang perlu saudara dan saya sadari. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ya tapi pastor saya kan gak bisa berdoa. Saya gak bisa panjang-panjang kayak pendeta atau kayak duta Kristus kayak atas pengerja. Saudara, saya mendapatkan definisi ini dari Tuhan. Yang sampai sekarang saya juga tetap pegang. Definisi dari doa cukup sederhana. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Setuju gak sama statement ini? Hah? Ada orang memang doa gak bisa berkata-kata, dia cuma bilang begini. Saking pahitnya sama lakinya, dia udah gak bisa berkata-kata. Saking dia udah benci sama iparnya, saking dia udah benci sama bininya, udah gak bisa. Tuhan, saya berdoa buat laki-laki jahanam, angkat! Bunuh dia, tikam! Kadang-kadang kita udah gak bisa berkata-kata, cuma tutup mata, lipat tahu. Cuma tinggal air mata sama air ingus turun. Benar gak Bapak Ibu? Sama-sama katakan dengan saya, doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Satu kali ada seorang perempuan mandul bernama Hana. Dia pergi ke bait Elohim. Dia pergi ke bait Yehova. Dia pergi ke bait Yahweh. Berdoa. Apa doanya? Dia cuma ingin minta anak. Waktu Hana berdoa, Bapak Ibu Saudara, dia punya suami namanya Elkana. Elkana punya istri kedua namanya Penina. Nah saudara tahu Bible mengatakan apa? Hana dilihat oleh oleh Imam Eli, mulutnya seperti ikan mujair Bapak Ibu. Dia cuma begini doang nih. Imam Eli bilang Hana adalah orang yang lagi mabuk. Bukankah itu bahasa ungkapan hati kita Bapak Ibu? Amin. Saudara kalau sama Tuhan udah gak usah peres. Bapa kami yang di surga, aku anakmu. Adinda ingin meminta sesuatu kepada ayahanda. Kiranya ayahanda memberikan Adinda doa-doa yang terbaik dari sorga. Dan turunkanlah berkat-berkat dari kayangan sorga memberkati Adinda, anak kesayangan ayahanda. Dan juga jangan ribet kata malaikat, doa lu kebanyakan omong. Halo? Ribet, lihat kanan kirinya. Kalau doa jangan ribet. Coba lihat bilang kanan kirinya, kalau doa jangan ribet. Ribet. Kalau kata Haji Mandra, ribet, bikin ribet. Oke, saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu. Nah, di balik doa orang percaya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, di balik doa orang percaya, ada kuasa yang besar. Amin. Ada kuasa yang besar untuk memulihkan suami kita. Ada kuasa yang besar untuk membuka pintu yang tertutup menjadi terbuka. Masalahnya waktu kita berdoa, taruh kuasa, taruh benih itu. Waktu kita cocok, kita tanam, ada kuasa. Kita tinggal Bapak Ibu. Kita pikir itu bim salabim, abrakadabra. Langsung cut.
Beda loh sama yang statement Tuhan tadi yang lewat saya, kamu meminta apa Tuhan kasih hari ini. Sama yang tadi itu beda case-nya. Karena Tuhan bekerja by momentum. Sama-sama katakan dengan saya, by momentum. Ada yang langsung disembuhkan, ada yang langsung seketika, ada yang by the process. Amin. Dan hari ini kita akan berdoa, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya begitu yakin saudara maju, tinggal saya tempelkan tangan saya? Karena ada kuasanya. Sama-sama katakan dengan saya, ada kuasanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di balik doa orang benar ada mujizat. Di balik doa itu ada pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Ikuti ya kata-kata saya, krisis boleh terjadi, tapi saya ditolong Tuhan. Amin. Saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti ditolong Tuhan. Kalau ada masalah, ada badai, jangan bergerak. Bilang, saya ditolong Tuhan. Saya dibela Tuhan. Di balik doa ada pertolongan Tuhan. Daripada saudara marah-marah, pray without kissing. Gak usah berhenti. Saudara yang developer, pengembang properti, pasti usahaku diberkati, Tuhan kasih bayar baru dalam nama Yesus. Dia dengar pasti ditolong. Amin saudara.